Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami pada EduZ, yaitu kajian online bagi generasi Z. Nah, kali ini teman-teman di rumah akan membahas tentang Ramadan. Nah, kemarin kan sudah membahas tentang cita-cita anak soleh. Nah, sekarang anak soleh itu bagaimana sih caranya menyambut di bulan Ramadan kali ini? Nah, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu selamat datang bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi dan sahabat menyambut bulan Ramadan. Dan yang ketiga, etika berpuasa. Yang keempat, puasa jangan malas. Dan yang terakhir, yaitu sempurnakanlah Ramadan dengan zakat. Nah, kali ini Kak Alvina nggak sendirian nih, bersama dengan Ustadz Soudin Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi yang akan kita bahas akan langsung diterangkan oleh narasumber kita kali ini. Silahkan Ustadz. Baik, teman-teman, adik-adik, sobat, pemirsa Eduzi, kajian online-nya Basnas Bojonegoro untuk generasi Z, dimanapun kalian berada. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Kak Alvina yang sudah mempersilakan kita dan kemudian juga mendampingi kita dalam kajian Eduzi pada edisi kali ini, edisi menyambut Ramadan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, kira-kira kurang lebih sekitar berapa ya, 12 atau 15 hari lagi lah, kira-kira sekitar 15 hari lagi atau 20 hari lagi. Kira-kira kita sekarang ada di bulan Sya'ban, ini sudah hampir tanggal 10. Oleh karena itu kita perlu mengingat ya, kalau kita mungkin pernah mendengarkan lagunya Maher Zain, Kak Alvina. Di lagunya Maher Zain itu ada yang judulnya Ramadan, itu ada lirik yang apik menurut saya. Di situ ada wasyauqutol, ada kalau kita ini sudah rindu kita pada Ramadan ini sudah berkepanjangan. Kemudian di situ ada Ramadan laitaka dauman qorib, atau Ramadan semoga engkau, atau Ramadan semoga engkau senantiasa dekat dengan kita, senantiasa mendekat kepada kita, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan ini. Tentu ada banyak potret, atau teman-teman mungkin adik-adik yang di rumah mungkin sudah terbiasa menyambut bulan Ramadan, tapi yang perlu diingat bahwa ini mungkin Kak Alvina dan juga sahabat yang lain, teman-teman sobat Basnas, sobat Eduzi dimanapun kalian berada, orang yang biasa dalam menyambut Ramadan itu berarti adalah orang yang biasa saja. Sementara orang-orang yang hebat itu akan menyambut Ramadan ini dengan aneka ragam persiapan. Tentu dengan keimanannya sudah disuntik lebih banyak, atau keimanannya sudah di-upgrade gitu ya. Atau menyambut dengan riang gembira, di mana nanti kita ingat Ramadan adalah bulan untuk memanen gitu. Bulan untuk memanen. Bulan pahala-pahala di situ dilipat gandakan. Kemudian kebaikan-kebaikan juga dilipat gandakan balasannya oleh Allah ketika bulan Ramadan itu. Nah, tentunya kita di desa-desa, di kampung-kampung itu biasa kalau misalnya Ramadan itu dipersiapkan mungkin dengan cara kerja bakti, bersihkan masjid, kemudian rumahnya juga di desa saya itu, kalau rumahnya di desa saya, kebetulan saya dan Kak Alvia ini tetangga, jadi saling tahu adatnya. Jadi itu semua dilakukan bukan cuma ya, tapi memang dalam rangka menyambut datang bulan suci Ramadan itu. Nah, kemudian bagaimana para sahabat Nabi dan para sahabat ini menyambut bulan Ramadan? Nabi dan para sahabat itu membagi setahun itu menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu adalah untuk mengevaluasi atau untuk mengintrospeksi mulai dari bulan Syawal, setelah Lebaran itu Syawal, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar. Setelah Safar Maulid. Sampai Maulid ini digunakan untuk introspeksi Ramadan kemarin yang dilakukan ini apa. Kemudian mulai
bulan Rabiul Tsani atau bulan Ba'da Mulud kalau orang Jawa itu mulai Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban ini digunakan untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Tentu ini apa Nabi dan para sahabat ini mencontohkan, jadi kita harus mulai pemanasan. Besok kita Ramadan salatnya banyak. Enggak seperti yang biasanya kita cuma sholat qobliyah ba'diyah cuma 2 rakaat, besok kita akan sholat tarawih 20 rakaat. Kita akan sholat witir 3 rakaat. Kita akan sholat sunnah yang lain. Kita juga akan berpuasa menahan lapar dan dahaga dari pagi sampai sore dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Nah, kemudian ketika kita masuk bulan Ramadan dan kita ini berpuasa ya, bagaimana etika kita, adik-adik yang sudah mulai berpuasa ya, mungkin kalau di desa itu usia kelas 3 SD, 4 SD itu sudah dimulai diobrai untuk puasa. Tapi nggak tahu kalau di kota biasanya agak SMP itu masih banyak yang bolong biasanya kalau di kota. Kenapa? Karena gangguan di desa itu nggak ada. Kalau di kota kan gangguannya banyak, ada Kentucky, ada KFC, ada fried chicken, ala alihi wasobi ajmain gitu kan, ada banyak sekali sehingga gangguannya lebih banyak. Ada PS. Kalau di desa enggak ada. Paling mau main bola atau paling main sepedahan. Itu tok. Jadi adik-adik yang pengen tips yang pengen kuat berpuasa dari pagi sampai sore, mungkin adik-adik jangan terlalu banyak main. Kalau nanti terlalu banyak main akan akan tergoda gitu. Nah, berpuasa itu selain karena taat kepada Allah, itu juga selain taat kepada Allah, kita juga harus ingat bahwa dalam berpuasa ini kita tetap harus berbakti sama orang tua, berbuat baik pada orang tua. Artinya jangan mentang-mentang puasa kemudian adik-adik itu malas-malesan, atau jangan karena puasa kita itu ndak mau disuruh orang tua, ndak mau membantu orang tua, atau kita terus kemudian diem di rumah nonton TV, HP-nan mulai pagi sampai sore. Nah, itu perlu adik-adik kurangi. Mengapa? Karena eman-eman nanti Ramadan cuma dipakai main Facebook, main Instagram, main Twitter, yang tren sekarang main TikTok. Nah, itu sangat, memang kalau orang itu TikTokan gitu kan lupa waktu gitu. Nah, itu jadi adik-adik jangan hanya itu saja, tapi ingat, kita nanti ketika bulan Ramadan kemudian kita itu tetap mau membantu orang tua, tetap mau meringankan beban orang tua, berbakti sama orang tua, kemudian berbuat baik pada sesama, itu nanti jauh lebih bermanfaat. Tentu ini perlu kita biasakan. Sejak kapan? Ya sejak sekarang kita harus mulai mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Gitu ya teman-teman, adik-adik Eduzi. Gitu Kak Alvina gimana? Mungkin Kak Alvina ada pertanyaan atau apa, nanti kita lanjut. Ini masih ada 2 poin lagi. Siap Ustaz. Nah, ini kan mengenai tentang lebih ke puasa ya. Nah, kadang kan seorang anak itu kan lupa karena masih belajar nih ya Ustaz. Kadang ketika bermain lupa karena ada temannya yang nggak puasa nih, ikut minum. Nah, habis itu, saya lupa nih, kan kayak gitu. Nah, itu apakah langsung batal atau bisa diteruskan kembali Ustaz? Oke, terima kasih Kak Alvina. Ini mungkin teman-teman yang di rumah juga mengalami seperti apa yang ditanyakan oleh Kak Alvina ini, di mana memang kadang-kadang jadi saya sampaikan bahwasanya kalau berpuasa itu kita tidak boleh di rumah saja, tapi juga tidak boleh hanya main saja, tapi juga kita terus kemudian tidak main sama sekali, ya enggak. Namanya dunia anak-anak kan dunia main-main gitu. Jadi tetap main, tapi tahu waktu. Kalau misalnya ketika kita main, adik-adik mungkin yang di rumah kebiasaan main sama teman-teman, main bola atau main apa gitu, misalnya kemudian lupa karena kebiasaan kita itu kalau habis main kemudian minum es atau beli es gitu. Sekarang kalau dulu puasa itu enggak ada orang jualan es. Sekarang kalau puasa ada banyak orang jualan es itu. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak orang yang enggak berpuasa. Kalau lupa bagaimana? Lupa itu tidak membatalkan puasa.
Jadi lupa itu tidak membatalkan puasa karena memang lupa itu penghitungan amal itu tidak terhitung ketika orang itu lupa. Karena lupa ini bukan hal yang maksudnya bukan kehendak kita. Lupa itu murni dari Tuhan. Lupa itu murni dari Allah. Kecuali kalau misalnya ngelupa, nah itu nggak lupa pura-pura lupa. Nah itu nanti yang membatalkan seperti itu. Kalau misalnya lupa, ya tentu itu nggak batal sholatnya. Nggak batal puasanya. Nah, terus kemudian biasanya lagi kalau berpuasa itu adik-adik itu suka bermalas-malasan. Terus kemudian ada yang bilang kalau puasa tidurnya orang berpuasa itu pahala ibadah gitu kan, ya. Naumusoimin ibadatun. Terus kalau tidur aja gimana? Ya tentu itu tidak sesuai dengan yang diajarkan sama Nabi dan para sahabat. Dulu Nabi dan para sahabat itu adik-adik itu kalau puasa itu tetap produktif, maksudnya puasa yang kerjaannya misalnya jualan di pasar, berdagang ya tetap berdagang, kemudian yang pekerjaannya itu ngajar atau belajar tetap belajar dan ngajar, kemudian teman-teman yang di Basnas mungkin nanti puasa ditugaskan untuk ke membagi pendistribusian zakat, pendistribusian infak sedekah di beberapa titik, di beberapa tempat, itu tetap harus dilakukan. Dan itu tentu mendapatkan nilainya atau pahalanya itu lebih besar daripada yang ketika nggak berpuasa. Itu jadi jangan sampai puasa ini menjadi alasan kita bermalas-malasan. Tidur itu memang ibadah. Tapi mikirnya jangan gitu, jangan kok tidur ibadah kemudian tidur aja enggak. Tapi tidur itu tidurnya orang berpuasa itu ibadah, apalagi enggak tidurnya. Apalagi ketika misalnya teman-teman di Basnas ini relawan-relawannya itu digunakan untuk pendistribusian, tentu itu sangat mulia, lebih mulia daripada cuma sekedar tidur. Tidur dapat apa? Ya paling dapat dapat ngimpi, itu pun kalau hoki. Kalau nggak hoki nggak ngimpi, biasanya kan seperti itu. Terus kemudian jangan lupa adik-adik, nanti di bulan Ramadan ini selain kita itu juga banyak beramal saleh, kita juga diperintahkan untuk beribadah banyak. Di situ ada baca Quran, di situ ada sholat tarawih, kemudian ada sholat witir, kemudian ada puasa Ramadan tentu ya. Kemudian tadi diperintahkan untuk tetap berbuat baik, tetap untuk belajar, yang tugasnya belajar ya belajar, yang tugasnya ngajar ya ngajar, yang tugasnya distribusi. Nah, jangan lupa juga kalau di bulan Ramadan ini biasanya sama orang-orang di bulan Ramadan ini yang pertama ada momen wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayarkan mulai bisa dibayarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti malam lebaran. Tanggal ya tergantung nanti kalau lebarannya tanggal 29 ya kalau puasanya 29 ya 29 berarti malam 30, kalau puasanya itu 30 berarti ya malam 1 ya. malam 1 Syawal maksudnya gitu kan. Nah, itu nanti sampai itu batasnya. Kemudian sebenarnya boleh ketika mau berangkat sholat Id itu bayar zakat boleh. Yang nggak boleh, yang haram itu kalau sudah selesai sholat Id itu nggak boleh bayar, maksudnya haram hukumnya membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini bagi siapa? Bagi siapa saja yang punya nyawa dan punya kelebihan. Maksudnya kalau misalnya bayi yang baru lahir ya, orang yang wajib berzakat fitrah itu adalah yang lahir atau yang punya nyawa, yang hidup ya. Yang hidup itu tahu menjumpai bulan Ramadan sekaligus menjumpai bulan Syawal. Jadi kalau ada bayi lahir setelah asar misalnya ya, ada bayi lahir setelah asar, kemudian dia sebelum maghrib kok kemudian ternyata divonis sama dokter itu meninggal, maka bayi tersebut tidak wajib. Tapi kalau misalnya seperti kita ini kan kita hidup di Ramadan juga hidup di Syawal, maka kita wajib zakat. Semuanya yang baru lahir, misalnya baru lahir pukul 5, kemudian setengah 6-nya atau jam 6 gitu kan maghrib gitu, baru sejam dia tetap wajib zakat fitrah. Yang wajib siapa? Ya orang tuanya. Nah, zakat fitrah ini jangan sampai lupa, karena zakat fitrah inilah yang nanti akan menyempurnakan ibadah kita, ibadah adik-adik semua, ibadah berpuasa, ibadah di bulan Ramadan sholat tarawih, sholat witir, dan
baca Quran itu nanti akan disempurnakan dengan zakat atau zakat fitrah ini atau berbagi. Nanti biasanya orang-orang yang zakat mal juga di bulan Ramadan banyak, orang-orang yang infak sedekah di bulan Ramadan itu juga makin giat. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini kita dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat gitu. Kira-kira itu Kak Alvina. Apalagi mungkin ada lagi dari adik-adik atau Kak Alvina, monggo. Iya, ini Ustadz ada pertanyaan nih dari teman kita. Ada dari Kak Naufal. Yang pertama itu kan kadang di bulan Ramadan itu kan ada yang sering marah-marah dan lain sebagainya nih. Nah, kok orang bilang kalau marah saat puasa batal ya Ustadz? Nah, emang bener atau enggak sih itu? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus karena memang biasa ya. Marah itu adalah sifat manusiawi ya, jadi kadang-kadang kita itu nggak bisa mengontrol emosi, kemudian meluapkan dalam sebuah kemarahan. Itu banyak sekali. Saya ingin menyampaikan ada beberapa ulama itu yang kemudian merumuskan ada beberapa hal yang ketika dilakukan pas berpuasa itu puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang atau pahalanya tidak sah atau dia tidak dapat pahala. Di antaranya ada beberapa hal itu. Yang pertama adalah bohong. Bohong itu ketika orang berpuasa, kemudian dia melakukan bohong atau dia berbohong kepada orang lain atau kepada saudara atau kepada keluarga, berbohong pokoknya, itu dia puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Berbohong yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang kedua itu adu domba atau namimah, adu domba. Adu domba itu berarti misalnya menceritakan si A ini seseorang itu menceritakan kalau si A ini nantang tengkar sama si B gitu, ngelek-ngelek si B. Kemudian yang si B juga sama diomongi sama dia, si A tadi ngelek-ngelek kamu dan seterusnya. Akhirnya itu adu domba. Adu domba lah. Adu domba itu membatalkan pahalanya puasa. Yang ketiga adalah apa itu riba itu apa? Rasan-rasan atau menggunjing ya. Menggunjing itu juga itu biasa dilakukan oleh emak-emak, bapak-bapak sekarang, mas-mas juga hobi gunjing sama. Hampir semua orang itu suka. Maksudnya kebiasaan ketika nongkrong, ketika apa itu menggunjing seseorang, ini juga membatalkan pahalanya puasa. Kalau puasa tetap sah. Selama dia nggak makan nggak minum ya tetap sah. Selama dia nggak makan nggak minum tetap sah. Tapi pahalanya hilang. Terus bagaimana kalau aku habis bohong? Berarti aku harus batal? Enggak. Ketika misalnya ada seseorang tanpa sengaja dia itu berbohong, pahalanya kan hilang tuh ya. Tetap aja dia harus melanjutkan puasanya sampai maghrib. Enggak boleh kemudian aku tadi habis bohong, ya wis tak muka wae. Aku tadi habis ngerasani, ya wis aku tak batalin puasa, enggak bisa kayak gitu. Yang batal itu adalah pahalanya dan nanti masih berpotensi mendapatkan pahala lagi. Gitu. Misalnya Kak Alvina ini habis ngerasani, habis nggunjing seseorang, kemudian saya tak batalin aja, nggak bisa kayak gitu. Meskipun habis ngerasani, habis nggunjing karena tanpa sengaja misalnya, ya tetap lanjut puasanya. Nanti akan mendapatkan pahala dari lain. Mungkin terus Kak Alvina tobat, terus Kak Alvina baca Quran banyak, terus Kak Alvina tetap nanti melakukan kebaikan lainnya masih bisa, sehingga nanti akan menghapus atau menutupi daripada ngerasani tadi. Yang keempat, ini yang terakhir biasanya yang itu sumpah palsu. Sumpah palsu itu bersumpah terhadap sebuah kebohongan. Itu sumpah palsu. Jadi misalnya biasanya ini dilakukan oleh para penjual dan pembeli. Penjual atau pembeli biasanya ketika melakukan transaksi itu sumpah tadi habis ditawar ini seharga sekian gitu. Padahal enggak gitu loh. Sumpah tadi saya itu habis jual ini laku sekian. Padahal enggak gitu. Biasanya sumpah palsu itu dilakukan oleh ya tidak hanya penjual pembeli tapi banyak orang. Cuman biasanya sering dipakai oleh para penjual dan pembeli. Nah, 4 hal ini, bohong, kemudian adu domba, menggunjing, sama yang terakhir sumpah palsu ini berpotensi atau bisa menghapus pahalanya puasa. Puasanya tetap sah. Nah, terus kalau marah bagaimana? Marah itu kalau sampai marahnya yang keterlaluan juga, marah keterlaluan sampai hilang akalnya. Kadang-kadang orang marah itu kan hilang akalnya ya. Nah, itu juga berpotensi juga akan mengurangi, tapi itu berpotensi mengurangi pahalanya berpuasa.
nggak sampai batal. Walau puasa tetap batal. Yang batalkan puasa itu apa? Masuknya makan dan minum, kemudian masuknya apa itu sesuatu ke dalam tubuh. Nah, itu batal. Atau yang sudah punya suami istri itu biasanya berhubungan sama istri itu batal. Kalau yang nggak seperti itu ya nanti nggak batal. Kentut ya nggak batal gitu kan. Kalau kentut yang batal wudunya bukan puasanya. Itu Kak Alvina kira-kira. Mungkin masih ada lagi atau masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Ini Bunda, kenapa sholat tarawih cuma ada pas Ramadan? Kita harus melakukannya enggak sih? Nah, ini kan kalau sholat tarawih itu kan lebih pada sunnah ya Ustaz. Iya. Nah, ini apakah kita harus melakukannya atau ketika kita nggak melakukan nggak apa-apa? Nah, itu bagaimana sih Ustaz? Oke, baik. Sebenarnya istilah tarawih itu istilah yang dulu nggak dipakai di zaman Rasulullah. Memang dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat itu nggak ada istilah tarawih. Yang ada itu adalah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu artinya beribadah di bulan Ramadan. Hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau barang siapa yang beribadah atau qiyamu Ramadan, melakukan peribadatan di bulan Ramadan itu dengan mengharap pahala dari Allah, imanan dengan iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Nah, sebenarnya dulu itu menggunakan qiyamu Ramadan. Tapi kemudian di zaman Sayyidina Umar itu kan sholatnya itu kemudian ada berkali-kali. Karena berkali-kali itu ada istirahatnya. Dulu di zaman para sahabat atau tabi'in gitu kan, di zaman sahabat itu setiap habis sholat 2 rakaat, 4 rakaat itu istirahat tawaf. Karena istirahat tawaf. Sholatnya banyak, tapi ada istirahatnya. Istirahat itu tarwihatun bahasa Arabnya. Kemudian dijamakkan menjadi tarawihu. Jadi sholat banyak yang dilakukan tapi ada istirahatnya. Nah, kalau sekarang bagaimana tarawih itu? Tarawih kemudian oleh ulama-ulama fikih, kemudian tarawih itu masuk kategori sholat yang disunahkan. Disunahkan itu berarti ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan maka orang tidak akan mendapatkan pahala yang harusnya bisa didapatkan. Nah, saya nggak bilang nggak dapat apa-apa ya, tapi kalau melakukan sebuah kesunahan itu akan mendapatkan pahala. Kalau tidak melakukan sebuah kesunahan maka dia tidak mendapatkan pahala yang seharusnya bisa dia dapatkan. Gitu, teman-teman. Jadi kalau sholat tarawih bagaimana ya? Harusnya kita eman-eman. Kita tadi eman-eman karena bulan Ramadan, maka kita harus memperbanyak ibadah, salah satunya dengan sholat tarawih ini. Tentu ini hukumnya sunnah, memang hukumnya sunnah. Sunnah itu ya misalnya ketika nggak bisa pun juga nggak harus diganti, kemudian juga nggak sampai ke level dosa. Tapi ini eman-eman kalau sampai kita Ramadan tapi nggak pernah tarawih. Jadi itu Kak Alvina ya. Adik-adik yang di rumah siap-siap kita akan sholat banyak nanti di bulan Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih ini. Terima kasih, monggo. Terima kasih Ustadz. Baik, jadi kesimpulannya ketika kita menghadapi di bulan Ramadan kita harus sabar, ikhlas dan melakukannya dengan lapang dada. Karena apa? Ketika kita melakukannya dengan sabar dan ikhlas, maka pahala yang kita dapatkan juga akan berlipat ganda. Nah, jangan malas. Jangan satu lagi ini pesan dari Ustadz Udin ini, yaitu jangan malas. Nah, betul sekali. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari Kak Alvina sendiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.